siapa gurunya Bung Karno? Siapa gurunya Kanjeng Nabi Muhammad? Dari 1000, maaf kata kalau boleh saya ngomong, dari 1000 santri atau 1000 kiai, belum tentu ada satu yang mau. Nun sewu Mbah, masih terkait Satrio Piningit niki nggih. Konon Satria Piningit itu kan orang Linuwi. Orang Linuwi itu biasanya ada yang mempunyai guru. Menurut sudut pandang lahir maupun batin panjenengan, siapa gurunya Satria Piningit, Mbak? Tapi ulo salam yo aku bagyo wis kono santara Wong wilayah Jatinegara hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salamun. Terkait guru nih, guru niku kan sepemahaman saya itu ada guru syariat, guru hakikat. Guru hakikat nanti biasanya mengantar kepada tarekat atau tirakatnya gitu. Ada lagi guru tuduh, guru patuk, ada lagi guru sejati, ada lagi sejatinya guru. Nah ini kadang-kadang manusia itu baru pada tahap guru sejati gitu loh, guru sejati ya. Sepemahaman saya kembali lagi ada guru syariat, guru hakikat, guru tuduh, guru patuk, ya guru sejati, sejatinya guru. Nah ini orang pada umumnya itu yang itu sebatas itu baru ya, dan memang sewajibnya sebatas itu, karena untuk klasifikasi manusia itu kan ada ukurannya ya. Kembali lagi kepada guru syariat itu ibaratnya orang ngaji di musola gitu, itu kan guru syariat. Terus di sekolah itu guru syariat. Nah kalau guru hakikat itu biasanya gurunya ini guru yang celeneh, hidupnya di tengah hutan atau hidupnya di pedesaan tapi rumahnya, contoh sekarang itu Gus Jafar apa itu ya, Gus Jafar itu yang dari Pekalongan itu, Pekalongan apa mana itu termasuknya sedang jadi guru hakikat gitu. Kadang-kadang mentoknya itu di syariat hakikat. Nah kalau ini kan Satria Piningit itu makrifat, sedangkan makrifat sudah ada batasan. Artinya makrifatullah tidak akan bisa diajarkan oleh manusia. Contoh, Nabi Musa itu adalah nabi yang berguru kepada nabi ya, gurunya para nabi itu kan Nabi Khidir. Itu kan sebenarnya Nabi Musa ini menurut saya itu sudah makrifatullah, karena dia bertanya kepada Allah, ibadah apa yang engkau senangi kepadaku itu apanya aku lah. Apakah dikirku, apakah puasaku, apakah sedekahku? Dan Allah menjawab, Musa, janganlah engkau sombong. Intinya seperti itu. Masih ada umatku yang lebih aku sayangi daripada engkau. Oh siapa? Ya Allah, yang disenangi daripada aku, yang lebih engkau cintai, yaitu Khidir. Nah, ketika berguru kepada Nabi Khidir, ya kan namanya guru makrifat. Kamu bisa berguru dengan saya, yang penting sabar. Nyatanya Kanjeng Nabi Musa nggak bisa sabar, akhirnya kegagalannya Nabi Musa berguru kan kepada sang Nabi Khidir itu kan taruhlah nabi yang gagal berguru ya Nabi Musa gitu loh. Nabi yang gagal berguru itu Nabi Musa, karena melihat gurunya itu yang ditunjukkan oleh Allah. Allah itu menjawab, ada umatku yang lebih aku cintai daripada engkau, hai Musa. Nabi Khidir, ketika Nabi Khidir itu mengajarkan yang menurutnya Musa masih pandangan syariat, membunuh orang dan sebagainya,
dia bingung, akhirnya gagal lah. Sama juga ini. Sang Satrio Piningit ini nggak main-main gurunya, bukan tahap guru syariat, guru hakikat, itu bukan guru tuduh, guru patuh, terus kepada apa, guru sejatinya guru itu sudah bukan ukurannya. Jadi kalau pertanyaan itu yang dianukan, saya itu balik bertanya juga, siapa gurunya Bung Karno kira-kira, begitu loh. Siapa gurunya Bung Karno? Nah, siapa juga gurunya Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Kalau Bung Karno kan katanya Cokroaminoto enggak? Itu secara syariat guru sekolahan, itu masih guru sekolahan. Kalau guru sekolahnya banyak ya, ada dosennya. Ya, ada dosennya. Makanya urusan seperti ini saya sering mengatakan ya, bukan saya saya juga menghargai kepada kaum akademisi, tapi yang bisa menjawab urusan hal-hal yang seperti ini gitu, ibaratnya bedah Jangka Jayabaya, maaf kata mentafsirkan kitab-kitab suci gitu, itu sebenarnya kurang tepat. Saya nggak menyalahkan, lagi kurang tepat apabila ditafsirkan oleh para kaum akademisi, oleh kaum. Jadi yang lebih tepatnya itu kiai yang mapan di tengah gunung gitu loh, untuk mentafsirkan ini sebenarnya ayat suci, yang betul-betul secara tulus naik ke gunung untuk kaum tasawuf lah, intinya begitu, kaum tasawuf atau kaum sufiah gitu ya. Nah, sama juga kalau ini ya kaum suluk, kalau istilahnya kaum yang, jadi maaf bukan berarti saya membatasi, tapi itu memang ada sebuah keterbatasan. Nah, sama juga kembali lagi ke guru Satria Piningit itu ya. Kalau menurut saya guru Satria Piningit itu ya berawal dari guru tuduh, guru patuh, ya berawal juga dari guru syariat, guru hakikat, berawal juga dari guru sejatinya guru. Otomatis secara lelakunya ini menemukan guru yang syariat. Oh, kamu mau gini, mestinya gini. Gitu. Tapi kurang lebih dalam perjalanannya Satria Piningit seperti ini. Kiblat dari Wedatama ya. Wedatama itu ya karangan kemarin saja itu. Surakarta ya. Artinya Mangkunegaran kalau nggak keliru. Kan ada di situ. Lelono laladan sepingi sepuhing supono mripono pranaweng kapti titising tias mersudi mardawaning Buddha tulus mesureh kasudarman neng telengi jolonidi seruning broto ketaman wahyu jatmika lain. Jadi saya tidak, sebenarnya saya juga akan mengamanatkan, jadi artinya bukan amanat ya, saya akan berpesan, artinya klasifikasi manusia itu ada anunya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai saya bercerita nanti ada halusinasi dari generasi ya, generasi yang masih itu tidak bisa mempetak-petakan, tidak bisa mengkotak-kotakan, akhirnya nggayup apa yang saya ceritakan. Artinya saya untuk meniru Kanjeng Nabi Muhammad nggak mungkin, saya harus sadar diri, artinya saya bukan ukurannya, ibaratnya gitu loh yang saya maksud. Artinya saya bercerita seperti ini sungguhnya tatarannya tataran bukan untuk kaum syariat, tapi yang perlu dimengerti kepada anak cucu, kepada khalayak itu, bahwasanya kita harus mengetahui diri kita, porsinya kita ya. Jadi ini memang ada ukurannya manusia. Jadi kalau yang bukan cara anunya Terakesumo, Rombeseng Madu, Tedake Ngantopo, Turuning Andonowari, artinya harus sadar kodrat betul bahwasanya semua itu ada ukurannya, kegayuannya itu seperti apa. Nah, kalau gayuan Satria Piningit di samping itu mantra kesuma sudah diplot dari langit ibaratnya. Kamanya itu sudah kama antara kama kudus dan kama terima itu sudah menyatu lah. Sehingga saya akan menyatakan ini taruhlah bukan untuk kaum pada umumnya, artinya begitu loh. Bukan untuk kaum pada umumnya, artinya cukup diketahui, tapi jikalau untuk ditiru saya pikir itu kurang tepat. Saya tidak menghimbau atau menganjurkan setiap orang itu menjadi Satria Piningit, maksudnya gitu loh. Bisa dipahami ya. Setiap orang untuk bisa kayak Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya mengikuti jejaknya.
Tapi kurang lebihnya kembali kepada Wedatama itu, untuk guru Satria Piningit ini jelas menemukan orang yang petapa gitu, guru hakikat. Nah, siapa saya untuk menyebutkan, ya otomatis nggak bisa lah gitu loh, menyebutkan ini bergurunya ini kepada kaum hakikat. Setidaknya kaum syariat ini mungkin terlewatkan, bisa dipahami ya, kaum syariat yang ngaji ibaratnya di sekolahan apa ibaratnya. Kalaupun yang saya maksud syariat terlewatkan begini, kan ada sekarang kejar paket A, kejar paket C apa ya, kejar paket B gitu loh. Artinya secara teoritis, secara regulernya gitu di sekolahan dia malah kelihatannya nggak ikut. Bisa dipahami nggak itu? Nah, dilalah mungkin bolosan apa ya gitu loh. Terus lagi kalau guru ibaratnya guru ngaji lah, ya mungkin jarang ngaji gitu loh. Nah, ini cenderung mengejar kepada guru hakikat, guru anjelnek, dan ini pasti terjadi pada beberapa orang. Kalau kita lihat Ronggo Warsito diantaranya kan pas ada kisahnya itu ya, kalau pas di pesantren kan sering keluar itu ya. Apa yang dimaksud seperti itu mungkin? Hasan Basri apa ya itu ya, gurunya itu yang di, ya kurang lebihnya seperti itu. Diulang ngaji malah adu jago terus kan, ya kan? Ulang ngaji adu jago terus akhirnya gurunya malah mengusirnya kan, terus itu ceritanya, terus akhirnya keluar dari pondok. Habis itu di pondoknya ada saja musibah gitu kan, terus hanya dipanggil lagi. Nah itu karena ini momen yang lain dari yang lain, artinya memang keistimewaan. Nah, pada intinya kembali lagi saya akan bertanya, siapa gurunya Bung Karno? Siapa gurunya Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau wali jelas di bawah ini. Siapa gurunya Kanjeng Nabi Muhammad? Siapa gurunya Bung Karno gitu loh. Sebab ini kan orang yang membawa risalah dengan benar itu beda ya. Risalah artinya membawa amanat dari Tuhan Yang Maha Esa. Cara bahasa sana itu firman. Perlu diketahui kalau dalam bahasa sana itu firman. Di sini pun ya petunjuk gitu untuk orang banyak, untuk penataan. Ini jelas klasifikasi gurunya, kalau boleh saya ngomong, tidak ada gurunya. Kembali lagi saya katakan, sebenarnya tidak ada gurunya. Namun gurunya ini adalah ilham ilahi atau wahyu. Jadi siapa sih gurunya Bung Karno? Ya wahyunya Bung Karno. Gitu. Siapa gurunya Kanjeng Nabi Muhammad? Ya wahyunya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau saya dalam kesimpulan ini, kembali lagi kepada lelono dan sepingi sepuh ing supono mrih pono. Pono itu kan pinter lahir batin. Mengerti, pinter, kompleks itu. Mrih pono pranaweng kapti, tidak perlu saya jelaskan itu. Titi sing tias mersudi. Nah, titi sing tias itu artinya hati itu selalu mencari. Titi sing tias lahir batin selalu mencari. Mersudi lebih dari mencari, malah mencari dengan teliti itu mersudi. Mencari dengan segala ketelitian itu mersudi. Dengan kewaspadaan itu lebih dari sekedar mencari. Mrih pono pranaweng kapti titi sing tias mersudi mardyawaning buddha tulus. Dengan ketulusan hati yang luar biasa. Mardyawaning Buddha tulus mesureh kasudarman neng telenge jolonidi seruning broto temah ketaman Wahyu Jatmiko. Jadi intinya gurunya Satrio Piningit adalah Wahyu Jatmiko itu. Wahyu Jatmiko itu ada namanya, telah saya sebutkan. Niscaya adalah Trijaya Murti. Dan beliau tahu persis artinya dalam wahyu ini adalah suci-sucine Damar Sesoko, wenang uga sinebut suci-sucine Nur Muhammad, wenang uga sinebut suci-sucine Roh Kudus. Nah, nanti satu saat akan saya babar satu persatunya ini. Ini yang mengajarkan. 3 dalam 1 ini adalah yang mengajarkan firman-firmannya. Artinya, maaf kata, kalau zaman Kadewatan ke sana kan, gurunya adalah Wisnu. Ini Wisnu sudah manunggal. Sang Hyang Wisnu kalau di tanah Jawa ini loh, Sang Hyang Wisnu. Sudah manunggal dengan ini keprabawan. Saya kembali lagi wahyunya Satrio Piningit adalah
sukma sesembahaning para sukma sing durung tau medun ke bumi. Sukma sesembahaning para sukma yang belum pernah turun ke bumi ini inilah gurunya Satrio Piningit. Jadi Wahyu Jatmiko itu, di mana Wahyu Jatmiko adalah kumpulan dari esensi dunia inilah, baik secara meteornya, dari bintang, dari apa esensinya ada di situ, yang taktim, yang tunduk kepada wahyunya itu, suci Damar Songko, suci Nur Muhammad, suci Roh Kudus. Jadi gurunya otomatis ini. Sekali lagi saya katakan, jadi guru Satrio Piningit itu bukan fisik tapi wahyu. Kira-kira demikian. Intinya kalau bertanya gurunya Satrio Piningit itu ya siapa gurunya Kanjeng Nabi Muhammad, siapa gurunya Bung Karno. Nah, kalau saya menjawab, gurunya Bung Karno adalah wahyunya Bung Karno. Gurunya Kanjeng Nabi Muhammad adalah wahyunya Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Berarti lebih dari guru nih, Mbah? Oh, lebih dari guru. Itu bukan sekedar guru tapi maha guru. Maha guru, jadi maha gurunya Satrio Piningit itu. Jadi kalau dulu itu ibaratnya wahyu biasalah, wahyu masih tahap itu. Ini kan wahyunya inti daripada wahyu. Inti dari wahyu inilah maha guru dari Satrio Piningit. Begini ya, kalau boleh saya ngomong itu kan ada Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, ngelmu pepuntone ngelmu dat tan wonten malih. Lah begitu pun ini, artinya wahyu sarining wahyu tan wonten malih. Kira-kira begitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini kan yang didamba-dambakan baik dalam Alkitab maupun dalam ramalan, maupun kalau di Jawa ramalan Jangka Jayabaya itu, Ugo Wang Siliwangi gitu kan, dan sebagainya itu adalah ini. Kalau di Kristen adalah Isa turun kembali. Ini adalah inti. Jadi berarti ngilmu pepuntune ngilmu datang wonten malih. Kalau boleh saya ngomong, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sama juga kalau Sastro Jendro Hayuningrat ya, kalau boleh saya ya mungkin kalau dikutip dari sana adalah amar ma'ruf. Nah, rata-rata manusia kepada amar ma'ruf berhenti. Bisa dipahami nggak? Amar ma'ruf, berbuat kebajikan, tapi ketika nahi mungkar nggak mau. Kira-kira begitu loh. Nah, terus amar ma'ruf nahi mungkar ini yang dimaksud ketika ada perintah itu sudah jelas. Perintahnya itu apabila engkau berbuat baik dan apabila engkau ibaratnya mengentaskan seseorang dari lembah hitam ibaratnya, itu pahalanya luar biasa berlipat-lipat. Tapi mengapa ketika melakukan hal yang terjun ke lembah hitam, mengentaskan salah satunya, itu nggak mau? Ini yang saya maksud daripada ketika amar ma'ruf itu mau siapapun bisa melaksanakan, tapi ketika nahi mungkar ini loh yang nggak mau melaksanakan. Ketika engkau mengentaskan orang dari lembah hitam, ini pahalanya ada sebaik-baik pahala mungkin, ya mungkin itu dalam hati sama dalam apa adalah. Tapi ketika melakukan itu dari 1000, maaf kata kalau boleh saya ngomong, dari 1000 santri atau 1000 kiai, belum tentu ada satu yang mau. Nah, padahal itu kan sudah jelas. Ini yang dimaksud dengan nahi mungkar. Amar ma'ruf dilakukan, nahi mungkar tidak mau melakukan gitu loh. Tapi memang kan itu kan berat, Mbah. Jadi misal mengentaskan orang dari lokalisasi kan berarti harus ada tanggung jawab batin juga, Mbah. Nah, ini yang taruhlah perlu. Jadi makanya saya di depan tadi saya katakan hal seperti ini ibaratnya hanya kaum-kaum tertentu yang sadar kodrat mestinya. Saya bicara ini pun riskan, artinya memang mbok nanti pada meniru nggak kuat kan ada juga orang yang berguru kepada sosok guru hakikat. Nah, hakikatnya juga masih ngambang sehingga terjadi majnun atau maaf sakit ingatan atau gila lah kasarnya ngomong. Ya seperti itu, kurang lebihnya ya seperti itulah. Jadi kita berbicara amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi amar ma'rufnya dilakukan, rata-rata mentok, nahi mungkarnya tidak. Contoh, umpamanya orang kaya mengentaskan salah satu saja orang yang miskin, yang tidak punya tanah, tunawisma ya, tanah, rumah, itu nggak berani gitu loh. Tapi dia amar ma'rufnya bagus,
Tapi ketika mengentaskan, ya dengan penuh tanggung jawab lahir batin, ini nggak berani lah, ini sempurnanya. Makanya saya pingin babar itu nanti ya. Siapa yang menjamin ngapurane menungsa itu gitu loh. Yang menjamin pengampunan manusia itu apa? Nanti dalam season berikutnya akan saya paparkan. Jadi ya kurang lebihnya begitulah. Ketika begini, amar ma'ruf, ketika manusia melakukan kebaikan itu cenderung puji gitu loh. Tapi ketika, maaf ya, ini kan saya akhirnya mengatakan ibaratnya ketidakbaikan orang atau kebobrokan orang kalau itu. Jadi amar ma'ruf itu cenderung manusia, wah itu baik gitu loh. Nah ini artinya yang dinilai oleh alam Allah ini adalah kemurniannya, murnikah ini gitu. Jadi rata-rata manusia itu, maaf kata saya berkata, cenderung kepada amar ma'ruf berhenti. Nah jika Satrio Piningit ini cuma karena wahyu itu dengan garis-garis besar haluan wahyu ya, sehingga dia menuntun perangnya ini adalah bukan perang fisik tapi perang, nanti saya babarkan bahwasannya bagaimana cara menghancurkan keangkaramurkaan. Bagaimana cara menghancurkan keangkaramurkaan ini? Karena ini tidak punya kekuatan lain kecuali ibaratnya dari itu. Hancurnya ini nanti oleh pasukan Satrio Piningit yang menurut kacamata saya pasukannya ini, prajuritnya adalah Mega Siluman. Intinya Maha Guru Satrio Piningit itu adalah Wahyu Jatmiko itu. Wahyu Jatmiko inilah yang menuntun Satrio Piningit kemana kamu harus berjalan, bagaimana kamu langkahnya, terus bagaimana kamu cara berdirinya, bagaimana cara kamu menyampaikannya, bagaimana cara kamu menghadapi orang yang ngeyel gitu ibaratnya. Kira-kira begitu. Artinya Wahyu Jatmiko adalah wahyu yang sesungguhnya wahyu. Wahyu intinya wahyu. Wahyu Jatmiko adalah wahyu yang sesungguhnya wahyu. Dan kalau boleh saya ngomong, wahyu penyempurnanya dari seluruh wahyu. Sekali lagi, Maha Guru Satrio Piningit itu adalah Wahyu Jatmiko atau wahyu penyempurna dari seluruh wahyu ini. Kira-kira demikian. Terima kasih.